ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudaraku saudariku, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ulah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalankan tugas kita sebagai seorang hamba di permukaan bumi, beribadah dengan aneka ragam cara beribadah yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita, dan menjadikan ibadah itu tujuannya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala dan apa-apa yang datang dari Allah. Tujuannya adalah Allah dan apa yang ada di sisi Allah, baik itu adalah ampunannya, baik itu adalah kasih sayangnya, baik itu adalah rahmatnya, baik itu adalah surganya. Maka ini adalah keikhlasan, karena yang dia harapkan adalah Allah dan apa yang ada di sisi Allah. Dan untuk itulah Allah tabaraka wa ta'ala hidupkan kita di permukaan bumi. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah manusia itu diperintahkan kecuali agar mereka beribadah, menghambakan diri mereka kepada Allah, mukhlishina, mereka mengikhlaskan segala-galanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala dari ibadah tersebut. Karena kita adalah makhluk ciptaan Allah dan tidak ada yang mencipta kita kecuali Dia. Karena kita adalah makhluk yang diberi rezeki oleh Allah dan tidak ada yang memberi rezeki kepada kita kecuali Dia. Dan kitalah makhluk yang dicurahkan kepada kita rahmat dan nikmat oleh Allah, dan tak ada yang mencurahkan rahmat dan nikmat kepada kita kecuali Allah. Dan kita adalah makhluk yang dijaga dari aneka ragam mara bahaya, dan tidak ada yang menjaga kita dari aneka ragam mara bahaya kecuali Allah. Kalau demikian adanya, suatu hal yang wajib kita menjadi hamba Allah satu-satunya. Benar-benar Allah tabaraka wa ta'ala tujuan daripada aneka ragam ketaatan yang kita lakukan. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala sangat membenci kesyirikan, di mana seorang hamba, seperti yang kita katakan tadi, Allah satu-satunya yang mencurahkan kepadanya, akan tetapi dia justru meminta kepada selain Allah. Dia justru memohon, bertawakal kepada selain Allah. Dia justru mengagungkan dan menta'zim dan takut serta pengagungan kepada selain Allah. Bagaimana mungkin engkau satu-satunya yang memberikan kepadamu adalah Allah, lalu kemudian engkau meminta dan berterima kasih kepada selain Allah? Ini adalah dosa terbesar yang ada di permukaan bumi, yaitu syirik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pada pagi hari yang berbahagia ini, setelah pada pertemuan yang lalu bab adalah bab tentang syirik,
tentang syirik kecil, syirik halus yaitu riya. Pada kesempatan yang berbahagia ini tetap bahasannya adalah syirik di dalam niat, tapi di bab yang berbeda. Di bab yang berbeda dari bab riya, dan dia adalah bahagian daripada kesalahan dalam niat seorang hamba dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Dalam niat ketaatannya sudah benar, namun salah di dalam niat. Seperti yang tadi kita katakan, menghambakan diri kepada Allah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan aneka ragam ketaatan yang telah diajarkan, yang telah dicontohkan, yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatnya haruslah Allah dan apa-apa yang ada di sisi Allah. Sekarang yang terjadi adalah dia telah mengerjakan ketaatan, yang ketaatan itu adalah ketaatan yang benar-benar telah diajarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Secara pelaksanaan amal sudah benar, namun yang salah adalah niatnya. Bab kita pada pagi subuh yang berbahagia ini biiznillahi azza wa jalla, semoga Allah mudahkan bahasannya hingga akhir. Bab minasyirki iradatul insani bi'amalihi dunya. Bab di antara kesyirikan, di antara cabang-cabang kesyirikan adalah seorang insan menginginkan dengan amalnya dunia. Seorang insan menginginkan dunia dengan amalnya. Antara bab ini dengan bab yang sebelumnya yaitu riya ada kesamaan, yaitu sama-sama syirik di dalam niat. Sama-sama syirik di dalam niat. Setelah amalnya baik, ternyata niatnya salah. Dan sebagaimana yang insya Allah semua kita tahu dan semua kita diberitahu dan diulang-ulang, bahwa amal itu harus benar amalnya, harus benar niatnya. Benar amal dengan mengikuti Rasul tercinta, benar niat dengan ikhlaskan kepada Allah Ta'ala. Dan tidak diterima amal kecuali kedua-duanya benar. Benar niat dan benar amal. Benar amal mengikuti sunnah Rasul dalam beramal, benar niat ikhlaskan kepada Allah di dalam amal. Dan tidak diterima amalan kecuali kedua-duanya benar. Apabila salah satu di antaranya salah, maka amal akan tertolak. Salah di dalam niat akan tertolak, salah di dalam amal juga akan tertolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan amalan agama, tentunya karena Rasul diutus untuk agama, maka man amila amalan laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintah kami untuk melaksanakannya, tak ada perintahnya, tak ada contohnya, tak ada teladannya, tak ada anjurannya untuk melakukan amal itu, fahuwa raddun, maka amalan itu akan tertolak, akan ditolak. Kenapa? Tidak benar dalam amal dan tidak benar dalam niat. Sudah kita bahas pada bab yang lalu. Allah berfirman dalam hadits qudsi, ana aghna syuraka'i 'ani syirk man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang beramal menyekutukan aku dengan sesuatu di dalam niat, taraktuhu wa syirkah, aku biarkan dia dan sekutu itu. Allah akan tolak amal apabila tidak ikhlas untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Maka bab ini sama-sama kesalahannya di dalam niat. Namun perbedaannya adalah
yang lalu ingin pujian manusia. Yang lalu ingin pujian manusia. Dia ingin manusia melihatnya beramal, penglihatan manusia. Dia ingin mendengar manusia memujinya, pujian manusia. Dia pamer kepada orang agar orang itu melihatnya dalam melakukan ketaatan, dan orang itu berucap sesuatu yang dia cintai daripada pujian. Ini adalah riya dalam bahasan yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Yang sekarang sama-sama babnya adalah kesalahan dalam niat. Bab yang sekarang adalah bab orang beramal yang dia inginkan dunia, semacam harta, jabatan, yang pada dasarnya tidaklah pujian, namun sama-sama dunia. Yang satu harta, yang satu jabatan, popularitas dunia, yang satu ingin menunjukkan itu kepada manusia, ingin dipuji manusia. Masih sama-sama dunia, tapi yang satu adalah orang, namun yang satu dunia dan kenikmatannya. Yang satu adalah dunia dan kenikmatannya, lebih kepada harta dan apa-apa yang berhubungan dengan pesona dunia. Minasyirki iradatul insan bi'amalihi dunya, di antara perbuatan syirik di dalam niat, yaitu seorang manusia menginginkan dengan amalnya, yaitu amal agama. Namun dengan amal agama ini yang dia inginkan adalah dunia. Yang dia inginkan adalah apa? Adalah dunia. Akhi fiddin, orang mencari dunia dengan amal dunia itu sudah jalurnya. Orang mencari dunia dengan amal dunia itu memang sudah apa? Sudah jalurnya. Mencari dunia dengan amal dunia, dengan bisnis mencari dunia, dengan skill menciptakan produk mencari dunia, dengan skill ilmu arsitek bangunan menjulang tinggi, ilmu ini ilmu itu, dipelajari ilmu tersebut agar dengannya dia bisa menjadi orang yang punya skill khusus, sehingga dengannya dia bisa mencari dunia dengan ilmu tersebut. Memang itu jalannya. Beternak, pertanian dan perkebunan, dia memperluas lahan pertaniannya, dia ingin mencari dunia dengan amal dunia, itu memang jalurnya. Memang carilah dunia dengan amal dunia. Hal yang sama mencari akhirat di jalur akhirat, memang itulah jalurnya. Salat, puasa, pengajian seperti ini, membaca Al-Quran, berinfak dan bersedekah, ini amal-amal akhirat. Jalurnya adalah untuk mencari akhirat. Ini jalur untuk akhirat, bukan jalur untuk dunia. Maka jalur akhirat, jalur-jalur yang dia adalah ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah. Ini jalurnya akhirat. Maka orang yang berjalan di atas jalur ini, harusnya yang dia inginkan adalah akhirat. Yang ini yang sekarang adalah jalurnya jalur akhirat, yang dia inginkan dunia. Jalur yang dia tempuh jalur apa? Jalur akhirat. Tapi yang dia inginkan bukan akhirat. Ini dia kesyirikan dalam niatnya. Kalau
dia ingin kaya raya dengan bisnisnya, memang jalur yang wajar. Itulah jalur dunia, jalur bisnis, jalur dengan aneka ragam bisnis yang antum lebih tahu daripada ana cabang-cabangnya dan apalagi setelah cabang, apalagi ranting-rantingnya. Yang sekarang pembicaraan manusia benar-benar apabila kita simak benar-benar sudah masuk kepada detail yang sangat detail dalam ranting-ranting jalur bisnis. Antum lebih tahu daripada ana, antum a'lamu bi bisniskum. Kalian lebih mengerti daripada ana dibanding ana dalam bisnis itu. Bukan ana tidak jalurnya, bukan itu jalurnya ana. Ya, antum lebih faham. Namun mencari dunia dengan bisnis dunia memang itu jalurnya. Itulah dia kanalnya. Itulah jalannya. Orang ingin kaya raya dengan jalur perdagangan, dengan jalur perkebunan, dengan jalur pertanian, dengan jalur skill, dengan jalur ilmu yang dia miliki, dengan jalur jabatan duniawinya sebagai ahli ini, ahli itu. Silahkan, memang itu jalurnya, silahkan. Dan Allah tidak akan mencela manusia yang mencari dunia di jalur dunia. Namun apabila itu adalah jalur akhirat, maka harusnya yang dicari adalah apa yang ada di sisi Allah. Jalur salat untuk apa yang ada di sisi Allah, ikhlas. Yang tadi kita katakan Allah dan apa-apa yang ada di sisi Allah. Jalur sedekah, infak, akhirat. Jalur majelis ta'lim, akhirat. Jalur pembangunan pesantren, akhirat. Majelis rumah tahfiz, akhirat. Jalur menjadi imam, menjadi dai, jalur akhirat. Menjadi imam, menjadi dai, jalur akhirat, bukan jalur dunia. Maka hendaklah di amal-amal akhirat yang diinginkan adalah akhirat, bukan dunia. Kesalahan yang terjadi dalam bab yang sedang kita bahas, dia berjalan di jalurnya akhirat, namun yang dia inginkan dunia. Dunia yang maksudnya di sini bukan lagi sekedar pujian manusia, yang bukan lagi sekedar ingin manusia memujinya, ingin manusia melihat dia, bukan itu lagi, bab yang lain. Bab inginkan harta, inginkan jabatan, inginkan sesuatu kenikmatan dunia dan fasilitas-fasilitas dunia, dan itu mungkin saja di negeri-negeri yang jabatan-jabatan di sebahagian jabatan dunianya adalah hal-hal yang membutuhkan apa ya? Hal-hal yang membutuhkan ijazah dunia. Ini mungkin sangat memungkinkan sekali. Di jalur kita mungkin sulit untuk menemukan jabatan itu ya. Namun di beberapa negara ada jabatan-jabatan yang memang jalurnya itu harus belajar ilmu syariat, baru bisa menjadi syarat untuk menjabat di jabatan-jabatan tersebut. Ada jabatan-jabatan dunia yang dari awal itu jalurnya harus jalur belajar ilmu agama. Nah, apabila seseorang belajar ilmu agama jalur akhirat, bukan jalurnya dunia. Namun ternyata Allah melihat isi hati hamba itu, yang dia inginkan adalah tuh jabatan, yang dia incar adalah tuh jabatan yang itu tuh. Dia pengen menjadi seseorang yang memiliki jabatan di negerinya, jabatan ini, jabatan itu. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat. Maka di saat kita sedang berada di jalur akhirat, lalu kita inginkan dunia dan Allah Maha tahu itulah niat kita, ini dihitung syirik. Ini dihitung apa? Syirik. Minasyirki, termasuk bahagian daripada syirik. Para ulama menyebutnya syirkun niyah, syirik di dalam niat. Syirik di dalam niat.
Qala al-musannif rahimahullah, berkata pengarang kitab rahimahullah rahmatan wasi'ah, wa qawluhu ta'ala, dalam bab ini adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Hud ayat yang ke-15 dan 16. Man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang menginginkan, lihat keinginannya adalah al hayatad dunya wa zinataha, kehidupan dunia dan perhiasannya. Inginkan dunia dan perhiasan dunia, harta, jabatan, popularitas, dan yang lainnya dari perhiasan-perhiasan dunia. Nuwaffi ilaihim a'malahum, kami akan berikan kepada mereka amal-amal mereka, kami akan berikan ganjaran kepada mereka atas amal mereka tersebut. Lihat, ini ayat Al-Quran. Kalau Allah bicara amal, berarti amal akhirat, amal agama, karena syariat Allah turunkan untuk agama dan bukan untuk amal dunia, bukan untuk amal dunia. Ketika Allah menyebut amal dalam ayat ini, kami berikan ganjaran amal mereka kepada mereka. Amal yang dimaksud adalah amal dunia, amal akhirat, amal agama. Karena syariat Allah turunkan, Al-Quran Allah turunkan, Rasul Allah utus untuk urusan agama. Ini sedikit pun amal di sini tidak bisa dibawakan maknanya kepada amal dunia. Barang siapa yang mencari dunia dengan amal dunia, memang itulah dia sesuatu yang dia adalah jalurnya, itulah fitrah manusia, dan tidak perlu agama. Tidak perlu agama maksudnya tidak bahasan agama, bisnis ya berbisnislah. Pintu bisnis terbuka luas, termasuk untuk orang-orang yang tidak beriman dengan adanya akhirat. Karena itu fitrah. Hanya saja seorang mukmin membedakan yang halal dan yang haram dalam transaksinya yang dia kerjakan. Kembali kepada ayat tadi, man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasan yang ada di dalamnya, nuwaffi ilaihim a'malahum, kami berikan ganjaran kepada mereka amal-amal mereka, wahum fiha la yubkhasun, dan mereka dalam hal tersebut tidak akan dirugikan. Mau dunia dengan amal akhirat, kami berikan dunia itu. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar, mereka adalah orang-orang yang tidak ada untuk mereka di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan hancur, musnah, hapus seluruh yang mereka lakukan di dalamnya daripada amal. Hapus amal mereka, nihil amal tersebut. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batil semua yang mereka kerjakan, apa-apa yang mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah, ayat ini bicara syirik besar dalam niat yang salah. Kenapa? Karena Allah sudah berbicara sesuatu yang membatalkan amal secara keseluruhan, dan tidak ada yang membatalkan amal secara keseluruhan kecuali syirik besar. Lihat ayat ini, tidak ada lagi untuk mereka di akhirat kecuali neraka, berarti kekal, haram untuk masuk surga. Allah yang mengatakan di akhirat untuk mereka tidak ada kecuali neraka. Itu artinya apa? Tak ada surga untuk mereka, yang ada hanyalah neraka. Tak ada surga. Wa habita ma sana'u fiha, hancur luluh lantak, musnah seluruh amal mereka. Tak ada yang menghancurkan amal secara keseluruhan kecuali kesyirikan besar. Maka ayat ini Allah bicara syirik besar di dalam niat. Kapan itu? Apabila memang seorang hamba Allah melihat di hatinya
apa-apa yang dia lakukan dari amal-amal akhirat benar-benar semuanya, ini garis besar dari para ulama, semuanya murni dunia. Namun apabila seorang hamba amalnya terbagi-bagi, ada amal yang dengannya dia menginginkan akhirat, dan ada amal yang dengannya, amal yang dimaksud adalah amal apa? Amal agama, amal syariat, amal din, amal ibadah. Namun ada dengan amalnya dia salah dalam niat, ini tidak dihitung dalam ayat ini. Walaupun ada kesalahan dalam bab yang sama, ada kesalahan dalam bab yang sama. Ustadz, berikan kami contoh. Baik, Anda berikan contoh. Antum punya tanah agak terpencil, lalu antum cari ustadz, ana wakaf tanah 2 hektar. Wakaf amal akhirat atau amal dunia? Amal akhirat atau amal dunia? Akhirat. Harusnya tujuannya adalah akhirat. Namun Allah Maha tahu isi hatinya. Kalau ustadz ini terima dan bangun pesantren di sana, tanahnya harganya naik, tanahnya melonjak. Ustadz yang ngurus jalan, ustadz yang ngurus pembangunan, efeknya tanahnya yang harganya awalnya hanya 100.000 per meter bisa berubah menjadi 500.000 per meter, karena sudah mulai ada manusia, sudah mulai ada pembangunan, sudah mulai ada pesantren. Nampak? Maksudnya dari contoh ini nampak apa yang dimaksud dalam bab ini? Wakaf harusnya sesuatu yang sifatnya mencari ridha Allah. Engkau memberikan sebahagian daripada hartamu dan engkau habas, engkau tahan harta itu semuanya untuk Allah dan kepentingan syariat. Harusnya tujuannya dunia. Wakaf itu hal yang luar biasa. Sekiranya pesantren itu dihuni oleh penuntut ilmu selama 300, 400, 500 tahun, 1000 tahun, maka berapa banyak amal yang bisa didapatkan untuk akhirat, untuk mencari ridho Allah, untuk mencari amal pemberat timbangan yaumil mahsyar. Berapa banyaknya, berapa orang yang akan belajar agama di sana, berapa orang yang membaca Al-Quran, berapa orang yang sholat, berapa orang yang belajar ilmu syariat dan kemudian menjadi penyebar ilmu syariat setelahnya. Ini adalah amal yang luar biasa. Dengan harta. Wakaf bukan bab kita nggak pandai misalnya ilmu din, kita hanya punya harta, wakafkan sebagian harta untuk mencari ridho Allah dan apa-apa yang ada di sisi Allah. Ini bab akhirat. Namun dalam bahasa kita apa ya? Dalam bahasa kita orang Sumatera, kali-kalinya hanya dunia. Kali-kalinya hanya dunia. Ini bahasa kita, nggak tahu orang saudara kita di Jawa atau Sulawesi sana mengerti atau tidak ini bahasan kali-kali ini. Dia nggak pernah ngitung pahala, dia tidak pernah ngitung apa yang akan terjadi. Bukan itu tujuannya. Tujuannya bagaimana tanah ini bisa ada orang yang lalu lalang di sana, bagaimana ada orang yang menghuni, bagaimana ada bangunan sehingga mendongkrak harga yang lain. Dia punya misalnya 15 hektar, 17 hektar di situ, dia wakaf hanya 2 hektar, sisanya dengan adanya wakaf 2 hektar ini akan membuat perhitungannya hanya dunia. Yang dia cari hanya itu. Di sini nampak ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dia beramal untuk jalur akhirat. Amalnya amal akhirat. Namun yang dia tuju adalah dunia. Mirip dengan orang yang pergi jihad, yang dia tuju adalah harta hasil perang, bukan jihadnya. Yang dia tuju adalah harta hasil perang. Sekali lagi anak selalu mengulang-ulang dan anak rajin mengulang-ulang. Mari kita ganti harta rampasan perang dengan harta hasil perang, karena Islam tidak mengajarkan kita merampas.
harta hasil perang, bukan harta rampasan perang. Kita sudah terlalu lama terjebak dalam kalimat rampasan, harta rampasan perang. Kalimatnya aneh. Mari kita ganti dengan harta hasil. Karena memang secara syariat apabila seorang berjihad lalu kemudian musuh kalah, maka ada harta yang dihasilkan bernama maghnam, bernama ghanimah, harta hasil perang, bukan harta rampasan perang. Tinggal merubah kalimat saja, karena kalimat yang tadi sangat tidak layak untuk apa yang ada dalam agama Islam. Agak mirip dengan orang yang pergi berjihad, tujuannya bukan pahala jihad, padahal jihad itu adalah dzirwatu sanami, puncak syariat secara amal. Kenapa disebut puncak syariat? Karena dia pengorbanan tingkat tinggi, pengorbanan nyawa. Kenapa disebut puncak syariat? Karena memang kalau wafat di atas keikhlasan dalam berjihad, tidak ada ganjaran kecuali surga Allah tabaraka wa ta'ala. Orang yang benar-benar berjihad lillahi ta'ala, di dalam jihad yang benar, membela agama Allah, li'ila'i kalimatillah, mengagungkan dan mengangkat bendera la ilaha illallah, menebarkan agama Allah di permukaan bumi dalam makna yang benar, dalam jihad yang benar, maka kalau dia wafat langsung surga. Tak ada yang membatasi antara dia dan surga kecuali kematian. Inilah dia pahala syahid besar. Pahala syahadah terbesar adalah mengorbankan nyawa untuk agama Allah, untuk menegakkan agama Allah di permukaan bumi, seperti jihad yang dipimpin oleh Nabi kita tercinta dan dipimpin oleh para khulafa ar-rasyidin setelahnya. Syarat-syarat jihadnya terpenuhi, maka orang berjihad untuk menegakkan agama Allah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Namun apabila menang, ada dunia yang didapatkan, harta hasil perang, dan harta hasil perang itu cukup besar, cukup menggiurkan. Orang-orang yang kalah menjadi budak, dan budak itu harta yang mahal. Tanah-tanah mereka menjadi wilayah kaum muslimin, dan pasukan perang berhak untuk mendapatkan kaplingan tanah itu. Akan dibagikan kepada yang hadir di medan jihad dalam menaklukkan negeri. Dan tanah adalah harta yang menggiurkan dalam urusan dunia dari dulu sampai sekarang. Dia pergi berjihad, Allah Maha tahu isi hatinya benar-benar harta kalau menang itu tadi. Padahal jalurnya adalah jalur akhirat, yaitu jihad dan dzirwatu sanamil Islam, puncak daripada ketaatan dalam agama Islam, di mana itu adalah amal yang sangat hebat, luar biasa dalam syariat, dan tidak ada yang mencapai puncak itu kecuali orang-orang yang memang sangat dimuliakan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, dan tidak ada yang dimuliakan oleh Allah kecuali Allah Maha tahu apa yang dia lakukan daripada ketaatan, sehingga dia berhak untuk mendapatkan kemuliaan itu. Ma'asyiral muslimin, harta hasil perang tadi itu salah dalam niat, dan dia bukanlah ingin dipuji orang. Bukan itu tujuan, bukan pujian orang yang dituju. Yang dituju adalah harta. Yang dituju adalah harta. Maka ada kesalahan di dalam niat yang bukan pujian manusia. Adapun hadis yang dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa orang yang berjihad yang ingin dipuji orang dengan jari, manusia pemberani, pahlawan Islam, maka yang dia inginkan adalah pujian di tengah manusia. Yang diinginkan adalah pujian manusia. Yang ini tidak, dia menginginkan hartanya, bukan pujiannya. Sama-sama salah di dalam niat. Namun apabila terjadi secara totalitas dalam amal,
Apapun yang dia amalkan dalam amal-amal dunianya, di dalam amal-amalnya di dunia yang dia tuju adalah dunia, amal-amal akhirat maksudnya amal-amal agama, dan semua ini adalah Allah Maha tahu dan Allah Maha menghitung, dan Allah sari'ul hisab, Allah Maha cepat dalam menghisab, dan Allah la yakhfa alaihi niyat al-ibad. Allah tidak ada yang tersembunyi daripadanya hati hamba, niat yang ada di dalam hati hamba itu. Satu-satunya amal manusia yang dengan anggota tubuh manusia yang harusnya hanyalah untuk Allah adalah hati. Asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hati itu harusnya benar-benar mengharapkan Allah dan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun apabila terjadinya parsial, dan ini sangat mungkin banyak terjadi parsial, tidak terjadi di dalam semua amalnya, sehingga sebagian para ulama mengatakan begini, kalau semua amal itu sangat sulit untuk difahami kecuali dari orang munafik. Semua amalnya benar-benar untuk dunia, sholatnya, puasanya, zakatnya, ibadah lainnya, membaca Al-Qur'annya benar-benar untuk menutupi dirinya dari orang mukmin bahwa dia orang kafir. Hatinya tetap bersama kekufuran, sehingga sebagian ulama mengatakan sulit untuk difahami adanya orang muslim yang semua amalnya untuk dunia, namun Allah Maha menghitung, Allah sari'ul hisab. Kita tidak bisa menafikan kemungkinan ada, karena Allah juga turunkan syariat memperingatkan kita akan bahaya menginginkan dunia dengan amalan akhirat secara totalitas. Oleh karena itu mungkin pada kesempatan yang berbahagia ini Anda tidak ingin bicara totalitas, karena para ulama mengatakan hampir tidak bisa dibayangkan kecuali dari orang munafik yang benar-benar munafik. Tujuannya hanya dunia, ingin menutupi kekufuran yang ada di hatinya karena takut pedang, takut. Nah, bab lain adalah kalau Allah bicara tentang penduduk akhirat, Allah akan bicara penduduk surga yang murni dan penduduk neraka yang murni. Sekarang Allah sedang bicara penduduk neraka yang murni, namun orang yang berada di tengah-tengah, ya hukumnya sesuai dengan kemana beratnya. Sekarang Allah sedang berbicara penduduk neraka murni yang akan kekal di neraka dengan kesalahan di dalam niat, dan sangat mungkin kesalahan niat ini terjadi bukan kepada penduduk murni neraka. Bisa difahami? Orang munafik ria totalitas, namun ria juga terjadi pada sebahagian penduduk, orang-orang yang bukan kemunafikan, bukan penduduk neraka. Hal yang sama, Allah sedang berbicara, Rabbul Izzati wal Jalal sedang berbicara penduduk neraka murni yang benar-benar akan kekal di neraka untuk selama-lamanya. Karena di dalam akhirat ketika Allah bicara penduduk neraka murni yang kekal di neraka untuk selama-lamanya, dan ketika Allah bicara penduduk surga yang murni dengan amalnya luar biasa, namun mukmin mengarah ke sini lebih dekat, namun dia masih muslim. Maka ini yang mungkin bahasan kita adalah seorang mukmin yang sebahagian amalnya salah dalam niat, sebahagian amal ibadahnya salah dalam niat, yang dia inginkan adalah dunia. Apakah di zaman di kita ada jabatan-jabatan yang mirip dengan itu? Anda sudah mengatakan tadi, jabatan-jabatan duniawi, entah menteri, entah
jurusan pendidikan dan semacamnya di negeri-negeri muslim memang membutuhkan ijazah-ijazah ilmu agama. Kalau tujuannya belajar ilmu agama murni untuk itu, salah di dalam niat. Hal-hal yang dia adalah amalan akhirat yang di dalamnya ada gaji, sangat mungkin salah dalam niat, sangat mungkin salah di dalam niat. Tapi bahasan kita sekarang bukan lagi yang tadi, bukan semuanya, bukan salah dalam semua niat. Sangat mungkin menjadi imam masjid, digaji bulanan, sangat mungkin tujuan jadi imam bukanlah imam, tapi benar-benar gaji. Kalau bukanlah karena gaji itu nggak mungkin saya jadi imam, gitu. Termasuk guru pesantren, termasuk ceramah yang ada amplop. Dalam amal akhirat ada sesuatu di baliknya dunia. Apakah ini merusak? Jawabannya tidak kalau niatnya ikhlas. Jawabannya tidak kalau niatnya apa? Ikhlas. Jihad ikhlas, lalu dapat maghnam, dapat ghanimah, dapat harta hasil perang. Bukankah harta hasil perang itu halal? Halal. Maka jabatan-jabatan dunia, kalau dilakukan jabatan-jabatan dunia yang itu adalah syariat, jabatan imam, jabatan guru pesantren, jabatan mudir pesantren, jabatan yang dia, ya kita nggak bisa nyebutnya jabatan kan itu kan, apa namanya itu, mata pencarian lah, kita sebut mata pencarian, ngajar di sekolah-sekolah agama karena memang lulusan agama, anak lulusan pesantren lalu belajar kuliahnya di bidang fikih, di bidang bahasa Arab, di bidang semua itu adalah jalur syariat. Lalu dia kemudian menjadi guru bidang studi atau menjadi dosen dalam ilmu fikih, dalam ilmu hadis, dalam ilmu bahasa Arab, dalam ilmu yang lainnya, dalam ilmu tafsir. Ini jalur agama ini. Ini amalan agama ini. Menebarkan ilmu agama di hadapan kepada manusia, menebarkan syariat Allah tabaraka wa taala kepada hamba-hamba Allah tabaraka wa taala. Belajar qala Allah qala Rasul untuk disampaikan kepada hamba-hamba Allah dan umat-umat Rasul. Ini jalur syariat, ini jalur akhirat, bukan jalur agama, jalur dunia. Maka mirip dengannya hal yang seperti ini sangat mungkin niat kadang-kadang digeser oleh syaitan. Maka seorang guru, seorang ustadz, seorang imam, seorang yang punya hal-hal yang berhubungan dengan jalur syariat yang dia mendapatkan hasil dunia, maka hukumnya wallahu ta'ala alam mirip dengan jihad tadi. Jihad tadi apabila dia ikhlas kepada Allah, harta yang dia ambil pasca menang adalah harta halalan thayyibah. Namun kemudian kalau dia tujuannya adalah harta itu, tak ada makna, tak ada pahala, tak ada yang akan dia dapatkan dari jihadnya itu di akhirat. Hal yang sama, hal-hal yang kita sebut tadi, kalau dilakukan ikhlas, dilakukan benar-benar mengharapkan ridho Allah tabaraka wa ta'ala, bukan dunia yang ada di balik itu, maka itu adalah amalan yang baik dan sesuatu amal yang patut untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, mendapatkan ganjaran di akhirat. Dan dunia yang dia dapatkan walaupun tidak seberapa, itu juga halal untuk dia terima. Namun kalau tujuannya murni itu
Kalau tidaklah karena gaji, saya nggak akan mungkin mau jadi imam gitu loh. Saya sebenarnya hati saya sudah tidak mau lagi jadi imam, tapi saya terpaksa jadi imam karena memang ini satu-satunya gaji yang bisa saya dapatkan. Kalaulah ada sebuah perusahaan duniawi yang mau menerima saya, mungkin saya ke sana mungkin, tapi karena nggak ada lagi ya, saya hafal 5 juz, 6 juz, 10 juz, maka ya udahlah, ini cara saya mencari duit. Ini salah. Kalau ini yang terjadi, maka tidak ada kebaikan di dalam sholatnya, karena tujuannya adalah dunia. Semoga bisa difahami apa yang menjadi bahasan dari ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka hati-hati di dalam niat kita, yang sekiranya di dalam niat itu ada hasil dunia yang hati-hati dalam niat kita dalam sebuah ketaatan kepada Allah, yang sekira-kira di balik ketaatan itu ada dunia dan ada perhiasan dunia yang bisa melarikan niat, bisa melarikan niat. Nah, seperti yang tadi misalnya, seperti yang tadi wakaf, ada sesuatu yang bisa melarikan niat. Tujuannya bukan wakafnya, tujuannya bukan wakafnya. Di salah satu tempat, Anda tahu persis, ada sebuah perumahan, itu ikon perumahannya itu masjid. Ikon perumahannya itu masjid. Bahkan rumah itu belum apa-apa, masjidnya udah berdiri megah terlebih dahulu. Itu kan luar biasa. Di mana-mana perumahan, rumahnya sudah selesai, fasum untuk masjidnya ya tetap menjadi fasum, masjidnya belum tegak-tegak, sampai warga komplek itu yang kemudian rame-rame bahu-membahu membangun masjid. Itu rata-rata ya seperti itu kan. Nah, Anda tahu sebuah komplek perumahan, ikon pertamanya itu malah masjid. Yang Anda tidak tahu ketika itu, dan ada kawan yang memberitahu, itu komplek perumahan itu ownernya bukan muslim. Ownernya bukan muslim. Jadi masjid ini apa tujuannya? Menarik pembeli muslim yang memang ingin punya rumah dekat dengan masjid. Nah, ini kan teori bisnis oleh si kafir untuk melariskan penjualan propertinya. Sekiranya yang seperti ini dilakukan oleh muslim, maka ini bahasannya. Mendirikan masjid adalah hal yang luar biasa. Man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qatah, tempat bersarangnya dan tempat bertelurnya seekor burung bernama qatah. Ada burung mirip burung di kita, mirip burung puyuh yang hidup di sana di padang pasir, dan kalau dia ingin bersarang dia membuat lubang kecil. Berapa sih besarnya burung dan berapa lubang yang dia buat untuk tempat dia bertelur? Menggali tanah di sekitar tempat yang dia pilih untuk bertelur dan mengeramkan telurnya beberapa hari, lalu dia buat lubang di tanah. Dia cari tempat yang agak jauh dari yang akan memangsa telurnya, lalu kemudian dia membuat tempat dia, tubuhnya bisa mengeramkan telur itu. Kecil, itulah dia mafhas qatah, kecil sekali, paling dua jarinya, dua telapak orang dewasa.
Walau sebesar ini dia membangun masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Ini pahala yang luar biasa. Tapi kalau tujuannya adalah laku properti, maka tak ada gunanya walau dia bangun 1000 kali lipat lebih besar daripada apa yang tadi. Kenapa? Karena memang niatnya sudah keliru, dan ini yang disebut dengan syirik di dalam niat, yang dia mirip sekali dengan ria tapi bukan ria. Bukan ria dalam apa yang kita ketahui, namun menginginkan dunia dengan amal akhirat. Menginginkan dunia dengan amal akhirat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ada lagi yang lebih halus tapi mungkin tidak perlu Anda sampaikan, Anda memikirkan sesuatu. Ala kulli hal, ketika kita di jalur penghambaan diri kepada Allah, apapun jalur penghambaan diri itu, sholat, belajar, sedekah, jihad, menuntut ilmu, membangun masjid, membuat majelis ta'lim, meramaikan event-event syariat duniawi, agama, membuat rumah tahfiz, membuat yayasan-yayasan Islam, maka ini adalah sesuatu yang dengannya kita harus mengikhlaskannya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Jangan sampai yang ini hilang di akhirat pahalanya karena yang dia cari adalah dunia yang akan sirna. Ini dia bahasan kita pada pagi yang berbahagia ini, semoga bermanfaat, dan insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya biidznillah azza wajal. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Semoga Allah tabaraka wa taala luruskan hati kita dan amal kita untuk mencari ridho Allah tabaraka wa taala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah wafatkan semua kita di atas husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.